Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Lagi iseng buka media sosial, tahu-tahu udah asik scrolling aja, ngeliatin kehidupan orang lain lewat layar. Satu video, satu foto, ada lagi yang seru. Dan tanpa sadar, 1 jam lewat begitu aja. Coba deh, perhatiin. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada semacam tekanan yang nggak kelihatan gitu? Buat harus selalu tahu tren paling baru, berita yang lagi viral, atau sekedar tahu teman-teman kamu lagi ngapain detik ini juga? Rasanya perasaan ini tuh umum banget ya, dialamin hampir semua orang di zaman sekarang. Tapi, kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gitu? Kenapa kita jadi takut banget ketinggalan informasi? Nah, ternyata perasaan takut ketinggalan itu ada namanya loh. Para peneliti menyebutnya FOMO, singkatan dari Fear of Missing Out. Dan sekarang kita bakal coba bedah bareng-bareng atasi FOMO itu sebenarnya sambil ngintip satu studi kasus yang menarik banget. Jadi gini, ini poin pentingnya. FOMO itu bukan sekedar rasa penasaran biasa ya. Kalau kata para ahli, ini tuh udah masuk ke jenis kecemasan sosial. Intinya, kita tuh khawatir, cemas, kalau di luar sana, di tempat lain, ada orang yang lagi ngalamin hal yang lebih seru, lebih asyik, dan kita nggak jadi bagian dari keseruan itu. Orang yang pertama kali bikin istilah ini populer, Patrick J. McGuinness, ngejelasinnya lebih sederhana lagi. Katanya, FOMO itu perasaan yang ganggu banget, yang bikin kita mikir, jangan-jangan apa yang gue lakuin sekarang bukan pilihan terbaik. Selalu ada kemungkinan ada pesta yang lebih rame, liburan yang lebih keren, atau pencapaian yang lebih hebat di luar sana. Oke, biar lebih kebayang gimana FOMO ini bekerja di kehidupan nyata, kita bakal lihat sebuah studi dari UIN Wali Songo. Mereka meneliti fenomena ini di kalangan mahasiswa pengguna TikTok. Wah, ini pas banget sih, karena TikTok itu udah kayak laboratorium raksasa buat ngelihat FOMO beraksi. Coba lihat angka ini, 23,5. Ini apa coba? Ternyata ini adalah rata-rata jam yang dihabiskan pengguna TikTok setiap bulan. Kebayang nggak? Itu hampir 1 hari penuh loh, cuma buat scrolling doang. Ini nunjukin betapa gedenya pengaruh platform ini dalam membentuk cara kita melihat dunia dan menjalani hidup. Nah, studi ini nemuin kalau FOMO ngaruh ke mahasiswa lewat 2 jalur utama. Pertama, soal fashion. Mereka jadi ngerasa harus banget beli atau pakai baju yang lagi viral di TikTok. Kedua, soal cara ngisi waktu luang. Mereka ngerasa wajib datang ke kafe atau tempat wisata yang lagi hits. Ya, biar nggak ngerasa ketinggalan aja gitu. Oke, jadi kita udah tahu apa itu FOMO dan kayak gimana contohnya. Sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Kenapa sih kita bisa ngerasain ini? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita? Menurut penelitian UIN Wali Songo tadi, ada 3 pendorong utamanya. 1, kecenderungan obsesif-kompulsif. Tahu kan, yang bikin kita pengen ngecek aplikasi terus-terusan? 2, ini nyambung ke perilaku belanja impulsif. Lihat barang lucu di TikTok, langsung check out. Dan yang ketiga, semua ini akarnya dari tekanan buat ngebangun citra diri yang ideal di dunia maya. Prosesnya tuh bisa secepat ini. Penelitian ini ngasih contoh nyata, ada seorang informan yang lihat sebuah produk di TikTok dan rasa takut ketinggalan tren itu kuat banget sampai bikin dia langsung beli barang itu saat itu juga. Ini nunjukin betapa lurusnya jalur dari konten digital ke tindakan kita di dunia nyata. Terus, apa sih yang jadi benang merah dari semua ini? Jawabannya ada di sebuah teori sosiologi yang keren banget. Namanya konstruksi sosial atas realitas. Gampangnya, teori ini ngejelasin gimana dunia online yang kita lihat itu secara aktif ngebentuk cara kita mandang dan bertindak di dunia nyata. Cara kerjanya tuh kira-kira gini, ada 3 langkah. Langkah pertama, eksternalisasi. Kita ngepost foto, video, cerita kita. Terus langkah kedua, objektivasi. Nah, semua postingan dari jutaan orang ini lama-lama jadi kayak standar bersama tentang apa yang dianggap keren atau normal. Dan terakhir yang paling ngaruh, internalisasi. Kita nyerap standar itu dan jadiin bagian dari diri kita yang akhirnya, yaitu tadi, memicu rasa cemas kalau kita nggak bisa memenuhinya. Siklus yang barusan kita bahas ini jelas ada konsekuensinya. Yuk kita lihat gimana siklus FOMO ini bisa ngasih dampak yang nyata dan seringkali negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Studi ini mengidentifikasi 4 dampak utama. Konsumerisme, dorongan buat belanja terus biar tetap relevan. Hedonisme, pengejaran kesenangan sesaat yang kita lihat di medsos. Individualisme, di mana fokus kita cuma gimana caranya bikin citra diri kita kelihatan paling oke. Dan yang udah pasti, stres dan kecemasan yang muncul dari usaha tanpa henti buat nggak ketinggalan. Setelah kita bedah konsepnya, lihat studi kasusnya, dan tahu dampaknya, pertanyaan terakhir dan yang paling penting sekarang, kembali ke diri kita masing-masing. Yuk kita refleksi sebentar.
Setiap kali kita buka aplikasi, setiap kita scroll, like, atau post, kita itu bukan cuma jadi penonton loh, kita juga ikut andil dalam membangun sebuah realitas. Jadi pertanyaannya adalah, realitas seperti apa sih yang sebenarnya lagi kita bantu ciptakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain?